Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita awali diskusi kita hari ini dengan bersama membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kesehatan, yang paling penting semangat untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillah bisyaitanir rajim. Shiratal mustaqim, shiratal maghdubi 'alaihim. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang di kelas yang 6 ya. Saya akan coba langsung share. Hari ini kita akan diskusi tentang materi yang profesional. Yang materi profesional saja, jadi biar langsung coba dengan Bapak sekalian. Ya, baik. Ini di halaman dari 21. Kita akan membahas yang banyak salah saja ya. Yang banyak salah, nanti kita akan diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, mana yang kira-kira seharusnya jawabannya yang benar. Yang pertama, saya minta tolong nanti ada yang membacakan ya. Nah, satu lagi ada yang juga melihat kisi-kisi. Coba ada yang buka kisi-kisi soal yang profesional. Kisi-kisi soal yang profesional. Baik, yang pertama. Monggo, saya bisa dibantu, ada yang kelihatan, G? Kelihatan, Bapak Ibu sekalian? G, Pak Ustadz. G. Monggo ada yang bantu membacakan. Nah, soal ini adalah soal-soal analisis ya. Walaupun sebenarnya pemahaman. Kalau di kisi-kisi gimana Ibu bacanya? Tentang apa gitu aja, tentang apa? Zakat profesi, Pak. Zakat profesi. Cuman model soal yang ini tidak menanyakan tentang konsep zakat profesi, tetapi menanyakan praktis tentang zakat profesi. Ini sebenarnya kebutuhan Bapak Ibu sekalian untuk menghitung. Coba kalau Bapak Ibu lihat di sisi jawaban peserta itu, yang di sisi kanan, yang benar hanya 15 orang, yang salah 26 orang. Ini dari kelas apa ya, pokoknya adalah kelas bagian yang 06 ini ya. Nah, maka rata-rata lebih banyak yang salah. Coba kita analisis Bapak Ibu sekalian. Jawaban yang benar adalah 250. Ya. Coba itu dihitung 2,5% dari mana? Berarti 120. Dari 10 juta. Jadi 120. 120 juta. 10 juta pada bulanan. 120 juta kali 2,5% 3 juta. Dalam waktu 1 tahun. Nah, yang tertipu di situ yang ditanya dalam waktu 1 kita yang tahun. tertipu di mana Bapak Ibu sekalian? Jika perhitungan zakat profesi per bulannya Bapak, per bulannya 120 juta, maka besaran zakat profesi yang harus dibayarkan dalam tiap bulannya adalah ini kan 120 juta setahun ya. Iya. Setahun, ini setahun, berarti kalau begitu 3 juta. Dibagi 12 dulu. Dibagi 12. 250. Bagi 12 berarti 1 juta. Berapa? 10 juta. 1 juta. 10 juta. 10 juta. 10 juta 2,5% dari 10 juta berarti. 250. Ya, ini. Kita yang lihatnya yang terpancingnya berarti tahunan biasanya. 120 juta. 120 juta kali 120
Gimana, mungkin Ibu? Pak, kemarin kebanyakan yang terkecoh di situ. Oke, Mungkin kemarin ini, kebanyakan terkecoh 120-nya. ya, ini jawaban terbanyak menjawab A. Ya. 17 kan? Nah, ini yang jawab A 17 mahasiswa menjawab A. Ini berarti 300. Seharusnya 250. Oke. Yang lainnya ini aman lah, tetapi soal ini secara kontribusi semuanya terjawab. Oke. Hanya memang untuk pemahaman. Nanti di soal berikutnya belum tentu seperti ini. Ya, makanya nanti tolong nanti untuk remedi soal-soal ini yang akan kita pakai lagi. Kita akan mencoba untuk ketika remedi besok 2 hari lagi, ya 2 hari ya. Nanti kita akan coba re-tryout, artinya soal tryout ini kita akan remedikan. Makanya saya berikan ke Bapak Ibu sekalian untuk dipelajari. Ya. Lanjut nggih. Nomor 2. Ini alhamdulillah lebih banyak yang benar. Sorry. Ini lebih banyak yang salah malah. Yang nomor 2. Yang nomor 22 ini. Yang ini yang saya kasih tanda ini. Nah, ini kan yang salah, ini yang benar. Jadi yang benar hanya 12. Ya, berbeda lagi dengan yang di atas. Kalau yang di atas, oh sama aja, yang salah juga lebih banyak. Tapi lebih banyak 3. Ya, 15 jadi dan 12. ini jawabannya apa? Gagasan ini tentang zakat produktif. Oke, berarti yang kedua, Syarat-syarat mustahik. ya, di sini berdasarkan atas yang termasuk syarat-syarat yang berlaku bagi mustahik adalah jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kalaupun nanti langsung menuju ini membacanya, kita khawatirnya terkecoh dengan stimulus yang di atas. Jadi tetap membaca. Maka kalau yang demikian silakan yang ahli fikih bagaimana menjelaskannya? Jawabannya yang benar adalah A. Produktif, sehat, memiliki keterampilan dan memiliki rancangan usaha. Nah, coba kalau yang kedua apa ini? Sehat jasmani dan rohani, membuat pernyataan sanggup memiliki keahlian yang relevan, produktif. Nah, ini disesuaikan dengan di modul. Coba di resume modulnya ada mboten? Resume modul itu. Yang kemarin itu Bukan produktifnya, Ustaz. ya, iya. Gimana? Kemarin Yang di resume itu cuma Zakat produktif ya. produktifnya. Yang iya bukan mustahiknya. Ya. Distribusi bersifat fungsi tradisional, kreatif. Produktif tradisional, produktif kreatif. Oke. Sementara yang ini keluar Mustahik. mustahik ya, syarat-syarat mustahiknya ini. Tapi Oke, oke. anunya memberikan contoh zakat kepada Saya kok mustahik prediksinya loh. D. Iya, Tapi tapi jawabannya A ya. Karena Harusnya kreatif. kan dilihat dari segi ekonomi ya, Ustaz, ya pertama. Ustaz. Oke, Karena dicek. zakat ya. Mm-mm. Karena zakat maka yang berhak menerima itu kan yang lemah ekonomi dulu, Ustaz. Iya, tetapi itu kalau yang untuk zakat mal, zakat ini zakat produktif. Iya. Artinya zakat yang harus dikembangkan. Kalau mau ngasih zakat produktif kemudian diberikan kepada orang yang konsumtif itu habis. Ya, di belakangnya Jadi itu ada semangat. Kalau yang Iya, D ya. lemah secara ekonomi diberikan zakat produktif itu jadi konsumtif. Jadi Maka ya. sebenarnya ini kalimat kita kan di zakat produktif, maka yang paling banyak ini kan ya ini memiliki keterampilan dan rancangan usaha. Tapi yang D itu memiliki semangat untuk Jenis usaha yang terjalan, yang mana? Yang C produktif, yang memiliki rancangan usaha. Yang D, ada tambahan memiliki semangat itu loh, Ustaz. Untuk memperbaiki Memiliki cara keterampilan. kehidupan. Nah, itu kan iya. Tapi ada kalimat sanggup belajar, Pak. Artinya kalau sanggup belajar berarti dia belum produktif.
masih Ini pemula. itu kemarin yang terkecoh saya. Yang D. Yang ke saya terkecoh kemarin. Yang C. Kenapa tidak yang E, Pak? Ya, memiliki jenis usaha yang telah dijalankan dan membutuhkan modal pengembangan. Iya, dia sudah punya, dia kan sudah produktif, Ya. sudah punya usaha, tinggal dia mau dikembangkan. Ya. Nggak apa lebih dari yang A itu. Monggo, gimana yang lain? Tapi Jawabannya di- A tadi dari Bu Ainun. di soal ini sebenarnya kalau kita melihat, kalau yang di bawah itu berarti tidak dianggap mustahikuz zakah karena dia sudah dianggap Sudah punya punya usaha. usaha, sudah pengusaha. Kalau produk. Kalau ini kan sudah menjalankan usaha, sudah punya usaah. Jadi ini cuman butuh Modal. tambahan modal ya. Kalau yang di atas itu kan sebenarnya Belum memiliki usaha, tapi keterampilan, dia- semangatnya ada, ya. Rancangannya ada, tapi modalnya nggak ada. Kalau D, Prof. Ustadz, bisa Iya. dikatakan produktif bagaimana kalau dia memang tidak punya usaha sama sekali? Ada orang kreatif dan produktif Kan kalau logikanya dia. seperti itu. Kemarin saya, Ya gimana Iya. Pak? Gimana? iya artinya gini Pak, Mm-mm. orang itu tidak bisa dikatakan produktif Mm-mm. kalau memang dia sebelumnya tidak bekerja sama sekali. Bagaimana dikatakan produktif? Sehingga Mm-mm. saya kemarin itu milih yang E karena memahaminya seperti itu. Saya memiliki ada orang yang dia masih mustahik tapi punya usaha tapi ya masih kecil lah. Dia sudah merancang untuk bisa dikembangkan lagi, nggak perlu modal untuk ditambah sehingga dia bisa mengembangkan sehingga nanti dia diharapkan tidak menjadi mustahik lagi tapi menjadi muzaki. Kalau di atas itu saya terjebaknya tidak memilih yang A itu karena sudah produktif. Orang sudah produktif itu ya artinya orang sudah berkembang. Oke. Ya ini asumsi kita Iya, ya, sama-sama hipotesis. Kalau orang produktif sebenarnya kreatif itu mungkin lebih pas ya, kreatif produktif itu. Jadi dia bisa membuat apa sajalah yang ini walaupun kecil, tetapi dia bisa mengembangkan gitu. Tapi kalau yang di bawah itu asumsinya dia sudah punya usaha, Pak. Dan secara persyaratan orang mendapatkan usaha yang mustahik, ya walaupun tidak disebutkan ini usaha kecil ya, nah, tapi tetap tidak masuk di syarat mustahikuz zakah jadinya ya. Iya, makanya kemarin itu terjebaknya di sini, Ustaz. Nggih. Jadi silakan nanti ini, tapi saya tidak berharap begini Bapak Ibu sekalian, panjenengan semuanya tidak harus menghafal kunci jawabannya, tapi minimal memahami bagaimana konsep detail soal. Nah, makanya Berarti saya gini akan ya, Ustaz. merujuk lagi ke kisi-kisi. Oke. Gimana Pak? Ya, berarti ini pilihannya A itu karena ada kata produktifnya itu. Kalau saya ngelihatnya oke mungkin, tapi yang di sini Pak, yang saya blok ini memiliki keterampilan dan memiliki rancangan usaha pengembangan itu. Biasanya kita kan kalau kita mengajukan zakat ini ke BAS apa itu kan diminta gitu Pak. Tambahan Ustadz, yang dimaksud produktif karena di situ kalimatnya cuma satu kata, mungkin secara penjabaran yang dimaksud produktif itu adalah sudah mempunyai suatu usaha produktif yang layak. Mungkin kalau dijabarkan semacam itu. Ngoten nggih, mungkin monggo. Iya. Mohon izin Bapak, kalau sesuai modul yang dimaksud produktif itu adalah dari segi umur dan kesehatan. Dijelaskan. Jadi produktif dan sehat itu adalah hal yang memang harus kewajiban syarat mendapatkan itu produktif. Tambahannya yaitu memiliki keterampilan dan usaha perencanaan. Oh, jadi di modul keluar ya, gitu Pak ya? Iya,
Betul. Oke. Memang produk dahsyat itu adalah di modul sesuai. Oke. Makanya kita Contohnya. arahkannya ke kisi-kisi plus ke modul Pak di Risum. Berarti arahnya ke sana nggih? Yes, ya. Sudah benar. Oke. Pak. Berarti sudah terjawab ini. Ini. Pak Taufik. Oke, silakan Bu. Silakan Bu. Oh, botan nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Lanjut. Oke. Nah, ini berdasarkan surat Quran surat Yasin 36, manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan, laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia disyariatkan untuk menjalin hubungan yang mulia dengan pasangannya, mengembangkan keturunan, menegakkan hak kewajiban antara keduanya. Nah, kisi-kisinya gimana Pak ini Pak? Mohon dibantu dibukakan kisi-kisi. Ini lebih banyak yang benar ini. Disajikan deskripsi konseptual tentang nikah dalam Islam menurut pandangan para ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan nikah dalam Islam. Oke. Ini sudah ditampilkan ya. Jadi ada Quran. Sebenarnya kalau melihat gini ya berarti ini tidak ada kaitannya dengan ulama ya. Karena yang ditampilkan sudah Quran. Berdasarkan nasir dapat disimpulkan bahwa hukum dasar nikah adalah Wajib. Sunnah ya. Wajib. Dasar kan Wajib. Sunnah. Masa wajib? Iya, tapi jawabannya wajib, bukannya mubah. coba di Hukum asal itu wajib. cross check di modul aja, monggo. Jawabannya wajib. Memang wajib. Ya, wajib karena itu ada kalimat syariat itu disyariatkan ini. Dasar utamanya mubah. Hukum asalnya kan mubah. Kalau wajib berarti ya nggak nikah. Wajib, haram, dan sunnah itu karena ada sebuah alasan. Iya. Untuk mubah itu memang dasar utama. Mungkin ini, Prof. Ini kan tadi soalnya kan berdasarkan narasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum dasar nikah adalah. Nah, mengaitkan ini dengan narasi itu bagaimana? Cara memandang ini bisa jawaban ini. Karena kan ini kan kayak SKI kan gitu. Jadi pertanyaan ini kan apa sudah konseptual kan sudah ada kan gitu. Cuman kan kalau dari pertanyaan kan berdasarkan narasi tersebut dapat disebutkan bahwa hukum dasar nikah adalah. Nah, mencari ini bisa mengatakan wajib sunnah gimana? Kuncinya itu. Secara teknis, secara prinsip, kalau sudah ditampilkan ayat Qur'annya, ini kan sebenarnya kalau di kisi-kisi menampilkan beberapa hukum, beberapa pendapat ulama gitu ya. Yang kita tampilkan di sini adalah Quran surat Yasin ayat 36. Di mana ayatnya itu? Ada yang hafal ayatnya itu? Kan biasa keterangannya Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min Gimana Bu depannya? Depannya gimana? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Menciptakan semuanya berpasang-pasang. Mungkin kita terjebaknya di bahasa hukum dasar ya. Seandainya menyebutkan hukum apa itu nikah sesuai dengan di atas ya mungkin akan menyebutkan
Ya kalau lihat hukum dasarnya jadi mubah ya. Mubah. Tapi Kemarin di- milihnya mubah. Oke. Jadi Ini, ini Ustaz. ternyata yang banyak sudah 30 ya. 30. Iya, Memang- iya, soal seperti ini kan sulit ya Ustaz. Artinya Ya. kalau di penjelasan penjabarannya wajib, sunnah, Oke. mubah, makruh, bahkan haram. Haram itu yang wajib hukum asalnya kan mubah. Kemudian menjadi wajib karena ada ketentuan yang sekiranya orang kalau tidak menikah itu berdosa karena berbuat zina dan lain sebagainya. Penjelasannya seperti itu. Sedangkan ayat Tapi ini yang perlu diperhatikan lagi itu bukan berdasarkan narasi di atas ya. Artinya di ayat itu Allah mewajibkan, sebenarnya sudah lebih simpel kalau melihat teks hadis. Kalau teks seperti ini, secara prinsip kalau Quran yang ini berarti kan sudah ada perintah gitu ya. Perintahnya baik. Tapi sebenarnya ini perdebatannya tidak ada yang menyebutkan makruh dan haram ya. Antara sunnah, mubah. Antara wajib dan mubah. Masih ada yang sunnah juga loh Pak. Ada yang saya ini bukan sunnah bahkan. Artinya ini ahli fikih masih 3 hukum antara yang wajib, sunnah dan mubah gitu. Kalau yang menghitung, yang menjawab mubah itu karena berprinsip dari al-aslu fil amri al-wujuh gitu ya. Tapi kalau yang sunnah ini yang repot ini, yang menyebut gimana sunnahnya. Nah itu kan tidak ada tekanan di situ Ustaz. Di dalam ayat itu sendiri tidak mewajibkan. Tidak ada perintah untuk menikah. Ya. Hanya dengan pasangannya itu harus seperti apa. Oke. Oke Ada Pak. kewajibannya. Oke. Baik. Oke. Kita lanjut ya. Tapi secara prinsip demikian. Kita coba lagi yang ke-24. Yang 24 di isinya gimana Bapak sekalian coba? Ada hukum wajib Isi-kisinya gimana yang Menyajikan deskripsi kasus. deskripsi tentang Kasus masyarakat tentang adanya seorang istri lebih dari satu. Oh ini ya. Ini dibuat cerita di suatu daerah terdapat tradisi yang membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu. Ini jawabannya macam-macam ini banyak. Tergantung lihat di mana gitu ya. Berdasarkan tradisi poligami di atas, Mahmud Saltut mengatakan bahwa laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari satu dalam kondisi darurat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ketika melihat jawab yang seperti ini, jangan menjawab sesuai dengan asumsi kita. Ya. Jadi yang kita harus menjawab dengan asumsi. Jadi menjawabnya asumsinya menurut Muhammad Saltut. Nah ini pasti rujuknya ke modul. Merujuknya ke modul, jadi tidak bisa menurut kita. Kalau menurut kita nanti jawabannya banyak. Istri memiliki kekurangan fisik. Jadi berdasarkan tradisi poligami di atas, Mahmud Saltut mengatakan bahwa laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari satu dalam kondisi darurat, yaitu. Nah, ternyata jawaban yang banyak itu di D. Istrinya dalam keadaan darurat karena tidak mampu memberikan keturunan dan bisa suaminya beristri lagi. Ini saya secara prinsip ini harus mengacu kepada. Jadi ini kebutuhan baca modul. Bagaimana menurut Mahmud Saltut yang ada di modul itu. Ya, kalau menurut kita mungkin ya nomor 2 juga, yang A juga ada yang jawab. Istri memiliki kurangan fisik dan mengizinkan suaminya berpoligami. Iya, menurut kita. Kemudian B, istri sering sakit dan tidak sanggup melayani suami. Ya, sama-sama jawab ini. Artinya secara rasional sama-sama benar gitu kan? Karena semuanya kejawab. Tapi bagaimana menurut Mahmud Saltut? Lah, silakan dibuka di modulnya menurut Mahmud Saltut. Ternyata di modul itu
istrinya dalam keadaan darurat karena tidak mampu memberikan keturunan dan mengizinkan suaminya beristri lagi. Jadi jawabannya di D. Maaf Ustaz. G. Itu kemarin kan saya bingungnya kemarin kan itu Mahmud Saltut nggih, Ustaz, ya. Oke. Kalau di jawaban ini saya kemarin Gimana Ibu? yang menjelaskan Ustaz. Diulang lagi Bu, diulang. Nanti kalau ada ini nanti kami sampaikan ke tim soal nanti nggak apa-apa. Ini yang istrinya yang di itu kemarin kan itu juga penjelasan dari Yusuf Qaradawi. Oh, yang kemarin tulisannya Yusuf Qaradawi. Betul. Itu kan ini penjelasan kondisi darurat. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak yang ini mungkin mic-nya bisa Mic-nya dimut yang rame. Ya Ustadz, kurang fokus Ustadz. Suaranya. Nanti ketika mau menyampaikan mic-nya baru di mungkin ya setuju. Nggih, Ustaz. Gimana? Monggo Bu, monggo lanjut Bu. Ya kan kemarin kan saya sempat bingung. Karena ini kan yang menurut Mahmud Saltut itu kan kondisi darurat. Tapi di situ dijelaskan lagi kalau yang jawaban ini itu kan ada juga yang menurut Yusuf Qaradawi. G. Nah, itu cross check-nya monggo di cross check di modul seperti apa? Di modul itu ada 3, Ustaz. Oke, gimana Pak? Di modul itu ada 3. Oke. Karena menginginkan keturunan, 2 karena suaminya memiliki oversex, yang ketiga banyaknya perempuan. wanita lebih banyak sebelahnya. Ya. Itu menurut Mahmud Saltut. Ya, Mahmud Saltut. Oke, berarti kalimatnya di sini ya yang paling menjadi acuannya tidak mampu memberikan keturunan, nggih. Ustaz. Jadi kalimat ininya sebenarnya di sana. Sebenarnya kalau umpamanya A, B, C, D, E semuanya benar kan? Kalau umpamanya menurut kita itu kan A, B, C, D, E kan semuanya benar. Jadi nggak ada yang salah. Gitu. Cuma kita akan rujuknya ke ini. Oke, sudah terjawab. Kalau di modul sudah ada. Jadi memang kita Bapak Ibu sekalian, ya karena ini memang basisnya adalah basis modul. Jadi yang kita belajarnya menggunakan modul yang ada, maka secara otomatis kita tetap ngacunya ke modul, ya. Jadi makanya karena ini fikih, ini PAI, materi yang analitis, saya kira siapapun bisa berpendapat dan tidak salah, gitu kan? Karena, nah ini kan tinggal melihat referensi yang memang dipakai di sana. G24. Selanjutnya. Baik, yang 25. Ini kira-kira tentang nopo anunya, kisi-kisinya? Konvensional, Ustaz. Gimana? Bank konvensional dan bank Islam. Oh, perbedaan bank konvensional dan bank Islam. Nah, ini alhamdulillah kalau secara umum Bapak Ibu sekalian udah banyak yang benar ini jawabnya. 90% menjawab benar. Tetapi masih ada juga yang jawab C dan B. Yaitu bank konvensional dikelola oleh pemerintah. Oh, ini sedangkan bank Islam dikelola oleh swasta ini yang ya, belum tentu ya. Ini kan belum tentu kan. Bank konvensional itu kan belum tentu dikelola oleh pemerintah semuanya. Masih banyak bank swasta yang ngelola malah. Terus yang kedua, yang C, yang D, bank konvensional tidak memiliki pengawas syariah, sedangkan bank Islam diawasi oleh bank pengawas syariah. Ya, tetapi yang ini jawaban yang benar adalah A. Ini
Sebenarnya yang D juga hampir benar juga ini. Benar, cuman mungkin di modul lebih menampilkan yang A ini. Tampilan yang lebih ini karena ada bank syariah, ya bisa jadi dia hanya berdiri bank syariah walaupun tidak memiliki pengawas ya, pengawas syariah kan bisa jadi berdiri aja dulu. Tetapi kalau ini sistem yang paling kelihatan kan yang di depan ini, yang paling pertama ini. Tentang sistem bagi hasil atau dan sistem bunga, nggih. Baik. Ayo ketata belum? Oke, berarti ini udah oke. Kita lanjut 26. Nah, ini juga khilaf ini, tapi lebih banyak yang benar. Tentang apa itu? Bapak Ibu sekalian, Bu Siti bantu di Hukum bunga Ustadz. Oke. Bunga bank yang diperoleh uang yang disimpan. Status hukum bunga bank. Tentang hukum bunga bank. Ya. Berarti di kisi-kisinya tentang hukum bunga bank ya. Kalau yang di atas tentang hukum perbankannya, kalau ini hukum bunga bank. Terdapat beberapa pendapat panjang jika ada seorang menyimpan uang demi keamanan dan meminjam uang untuk keperluan, bunga disimpan dalam keamanan adalah ya. Ini kalau sudah haram, hukum, makruh, mubah, sunnah, khilaf. Ternyata benar jawabannya juga khilafiyah ini. Iya. Semuanya ada tergantung pandangan siapa. Ini kok masuk soal seperti ini. Ya, ada yang haram 4 orang, yang makruh 6 orang, yang mubah masih ada juga yang bawa sunnah dan wajib ya masih. Artinya kan secara khilafiyah ini wajib mungkin ya Pak, daripada saya simpen terus kemudian ditolong orang gitu. Dari mana? Berarti ini mubah ya. Kalau mubah ini sebenarnya pun banyak diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia di Indonesia bahwa hukum bank itu mubah tergantung siapa niatnya seperti apa gitu ya. Ada pertanyaan lagi Bapak sekalian? Sudah cukup ya? Ini ngacunya pasti ke mubah ini ke acuan yang ada di modul. Keamanan. Ya, ya, monggo nanti yang ke ini fee. Yang 27 ini biasanya di kisi-kisinya terkait dengan fee. Fee itu pemberian. Itu biaya administrasi. Fee adalah pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional dan lain-lain. Pungutan pada akhirnya dikatakan dengan sebuah tambahan. Ya. Bagi kelompok yang muharrimun itu artinya orang-orang yang mengharamkan bank. Ya. Hukum memberikan fee pada transaksi perbankan di atas adalah ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari sini, dari ngelihat jawabannya sudah ada kayak gini, kalimat muharrimun. Dengan tidak usah melihat jawaban yang boleh, wajib, sunnah itu nggak ada. Itu pilih yang haram aja. Hanya nanti di haram ada 2. Haram karena fee tidak sesuai dengan kesepakatan. Nggak mungkin ya. Kalau bilang tidak ada kesepakatan karena biasanya di perbankan dibilangin ini administrasinya sekian itu ya. Nah, ini yang terakhir fee karena sama dengan perbankan. Nah, ini ngacunya tetap ke modul loh, Bapak sekalian ya. Modul yang sudah modul yang sudah ada. Monggo ada yang pengen disampaikan lagi? Lanjut Ustaz. Lanjut Bapak. Baik, kita lanjutkan. Ini saya langsung menggunakan aplikasinya, Ibu. Saya tidak menggunakan yang PDF tadi, jadi saya menggunakan aplikasi, jadi biar langsung kelihatan. Tapi mohon nanti ketika retryout, jangan kemudian ini dipoto.
Jadi foto nanti ini pusing nanti Bapak sekalian nyari jawabannya. Mending kita samakan persepsi sehingga nanti bisa menjawab dengan benar. Nah, ini nomor 26 ini. Nomor 28. Kenapa banyak yang salah ini? Ya. Terjebak di mana lagi ini jawabannya? Nah, ini di ininya apa itu? Di modulnya seperti apa? Di kisi-kisinya apa? Yang pegang kisi-kisi monggo. Kewajiban negara Sebentar Bu. Sebentar Bu. Ini kayaknya ada bunyi-bunyi. Maya tolong. Nah, moga Bu. Lanjut Bu. Maya. Ibu monggo dimut riyen nggih. Monggo. Sinten tadi yang baca ininya monggo. Nggih, disajikan narasi konseptual terkait dengan hak dan kewajiban. Mbak Arifah. Iya. Oke, sudah. Yuk, monggo. Mahasiswa dapat membandingkan konsep antara hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintah Islam. Tentang hak dan kewajiban niki, Ustaz. Hak dan kewajiban dalam pemerintahan. Nggih. Ini kita kajiannya di modul nggih. Karena ini kalau secara evaluasi, soal ini adalah soal yang tersebar dengan baik. Ini kalau secara teori evaluasi, kalau semua menjawabnya gini rata Bapak sekalian, ini dianggap soal ini bagus. Pengetohnya bagus. Kalau teori evaluasi. Kalau teori yang mengerjakan soal, ini nggak bagus karena soalnya jadi salah ke dia. Kita kan pengennya soalnya benar. Nah, jawaban yang benar itu adalah E. Itu jawaban yang benar sesuai dengan modul ini, sesuai dengan kunci jawaban ini adalah E. Menyalonkan. Coba di yang ahli fikih monggo bisa diinfokan. Ada hakul kafalah, hakul musyawarah, hakul muraqabah, hakul azl, dan hakul tarsyih. Nah, monggo, ada nggak yang membedakan ini? Coba di kemarin yang di Risum ada nggak yang bahas ini? Tidak ada. Belum ada penjabarannya. Yang Belum ada, Itu memperoleh tanggungan, Ustaz. Yang mana, Bapak? Tanggungan kafalah itu. Kafalah itu memperoleh tanggungan. Memperoleh tanggungan. Terus? Musyawarah itu pendapat. Untuk diajak bermusyawarah. Kesepakatan, nggih. Ngapunten Bapak mboten kepiro. Kalau muraqabah? Muraqabah itu pemerintahan. Ustaz, ngapunten untuk yang kami mungkin ini yang di kelas ini. Definisi hak. Pak Ahmad, Mas Duki. Pak Imam A. Definisi untuk hakul azal itu menurunkan khalifah. Yang azal, terus yang terakhir mencalonkan. Tarsyih itu berhak untuk mencalonkan diri ya. Menyalonkan diri. Ya, murasyah itu ya. Mencalonkan ya. Mencalonkan orang lain. Ya, hakul tarsyih ya, murasyah ya. Murasyah itu kan ya, murasyah itu kan calon ya. Nah, dalam sistem diulang dari yang A tadi Pak, kafalah itu apa? Kalau dia, monggo ada yang jawabkan. Kalau hakul kafalah, hak untuk hak menanggung. Ya, terus hakul musyawarah,
hakul musyawarah. pendapat. Ya, mengeluarkan pendapat. Nggih. Diajak Hakul bermusyawarah. muraqabah. Yang mengerti. Pengawasan. Pengawasan. Mengawasi atau mengontrol. Pengawasan. Hakul azl. Menurunkan khalifah. Ya. Kalau hakul atarsyih. Mencalonkan diri. Nggih. Ini transliterasi internasional nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi tulisannya itu hak al-kafalah, itu kalau dibaca lanjut itu namanya hakul kafalah. Nah, jawaban di sini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini ada ini loh, yang saya blok, yang saya kasih gambar, kasih tanda, bentar. Ya, ini yang sebenarnya hak mencalonkan orang lain dalam politik dan mengawasi kinerja pimpinan dan hak orang lain. Nah, berdasarkan macam-macam harga hak mencalonkan ini loh Bapak Ibu sekalian ya. Ya, menyalonkan. Ya, mencalonkan orang. Jadi kata sebenarnya kalau kita paham bahasa Arab selesai ya, clear. Kalau paham bahasa Arab tahu artinya selesai. Jadi tidak perlu rame-rame dari atas baca. Saya kemarin tidak bisa langsung mendengar. Ternyata lebih banyak yang salah ini, ada 4. Ya. Jadi 4 yang benar. Yang ini jawabannya adalah hak al-tarsyih. Ya, pakai murasyah, pakai shin. Kita tertipunya di musyawarah itu karena itu Pak, yang mengumumkan pendapatnya. Tetapi kalimat pertanyaan hak mencalonkan orang. Pokok Ya. Yang mencalonkan itu. Itu nanti ada 11. Paham dengan itu tapi tidak paham dengan istilah-istilah. Ya itu jadi hak untuk mencalonkan. Baik, kita lanjut. 29. Nah, ini tentang coba di ininya dulu. Kenapa nih? Kisi-kisinya tentang apa? Diberikan data sejarah dan informasi tentang perkembangan dakwah dan pendidikan masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nanti di cerita ini tentang Abu Bakar Siddiq, ya, tentang cerita Abu Bakar. Kalau tadi kan ininya Abu Bakar dan Umar. Berarti ini kalau disimpulkan kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, kembali ke modul. Ya. Ini juga tersebar luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena fikih itu bukan seperti GKMI. Kalau GKMI ketika 1 tambah 1 kan udah pasti 2. Tapi kalau di fikih di PAI ini banyak soal-soal analitis yang sebenarnya sumbernya juga bisa berbeda dan pendapatnya pun juga berbeda. Maka rujukan paling akhir adalah risum modul. Makanya kemarin kami ketika menyuruh Bapak Ibu sekalian untuk merisum modul, bukan hanya sekedar mencari di dunia maya. Kalau mencari dunia maya bisa ketemu jawabannya itu menurut siapa gitu. Nah, tapi kalau di modul berarti kita sudah simpel ke modul. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian mau membaca modul kan tidak memungkinkan, terlalu panjang, terlalu tebal. Tapi kalau risum itu yang kita tentukan berarti lebih mudah untuk belajarnya. Maka ini jawabannya yang benar adalah metode dakwah bil hal. Ya. Ini dakwah bil hal, dakwah bil lisan. Bil hal berarti dengan sikap. Metode dakwah bil lisan dengan ucapan. Dakwah bil tadbir berarti dengan aturan. Dakwah bil yad berarti dengan otoritas, kekuasaan. Dakwah uswatun hasanah berarti sama dengan hal. Cuman kan tidak banyak dikenal kalimat ini walaupun secara prinsip hampir sama. Jadi ini pilihannya tersebar. 15, 3, 9, 13, 11, 3 gitu ya. Jadi yang benar adalah Abu Bakar menggunakan
dakwah bil hal. Di modul juga akan tertulis seperti itu. Oke, kita lanjut. Di 30 tentang apa ininya? Kisi-kisinya. Tentang Umar sepertinya ini. Ya. Pada masa Umar bin Khattab. Perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab. Ya. Penyebaran Islam dipimpin oleh Amr bin As dilakukan di daerah. Oh, ini tidak bisa kita analisis, Pak. Karena ini harus baca modul ini. Jadi jawaban yang benar adalah Mesir. Kalau jawabannya benar A. Mesir. Jawabannya Mesir. Mesir. Jadi ini jawaban gini, kalau ini sejarah murni ya tetap rujukannya ke modul. Jadi tidak bisa mungkin kita kembali ke asumsi kita atau ke yang lain. Ya. Baik, 10 soal sudah selesai, kita lanjut. Kenapa ini lebar sekali? Sebentar. Ya. Oh, besaran Bapak sekalian. Baik, nggak apa-apa. Nomor 31, kisi-kisinya tentang apa Bapak Ibu sekalian? Diberikan informasi tentang perkembangan dakwah dan perluasan Islam pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perluasan dakwah dan wilayah pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Oke. Sekali lagi ini rujuknya ke modul. Ya. Jadi butuh baca modul, butuh baca risum yang benar. Makanya dari awal guys, bukan risumnya jangan menyesatkan. Iya. Bisa dianalisis kalau sejarah. Ya, ini tidak bisa dianalisis. Coba kita lihat jawabannya. Nama-nama kota. Mana jawabannya dia kok? Ada Asianya. Kecil. Ya, Asia kecil. Jadi nggak kelihatan kalau all. Ke 21 ya. Jawabannya apa nih situ, Bu? Bapak Ibu sekalian? Yang B, Pak, ada Asia kecil. Nggak ada soalnya. Iya, ini bacanya melebar. Ada hal ini dari dia pribadi jawab sunnah ikatnya karena saya soal dari tanggapannya sunnah ini wajib koneng nih unmute dulu iya makanya kok kiri kok aja. Oh iya, ke belakang kenapa dia nggak bisa ini? Oh, ini bisa ini. Nah, kok ada sunnah udah benar berdasarkan Pak Robi. G, sorry.
31 tadi ya. Sebentar. Ini kenapa enggak mau buka? Tuh. Jadi ketika di 30 dia enggak mau melebar, tidak mau menyempit. Oke, sudah. Ini apa tadi jawabannya? B. B ya, yang Asia kecil, pesisir Laut Hitam itu ya. Siprus. Pulau Siprus ya. Nah, ini Alhamdulillah betul. Badas. Coba kalau saya lihat Salah. Enggak ketepaan aja. Ya. Kalau gitu nanti kalau nggak baca modul itu jadi hitung kancing nanti, Pak. Kalau nggak ngepol masih Islami sholawat lah. 8 ya. Selawat aja. Ya, sholawat itu Kayak jawaban C, Zat. sholawat ya. Pakai selawat itu yang banyak kemarin. Ya. Jadi sholawat itu walaupun salah tetap dapat pahala gitu, maksudnya gitu ya. Iya. Bagian Tapi dari nggak lulus. ikhtiar. Bagian dari ikhtiar, Ustaz. Ya, oke. Pahalanya banyak tapi nggak lulus, ini yang repot nanti. Padahal kita pengennya itu ya lulus, pahalanya banyak tapi juga lulus. Oke, 32 Bapak sekalian. Tentang Baitul Mal ini pasti. Pada masa kepemimpinan Bani Umayyah memiliki perbedaan prinsip yang antara lain perbedaan fungsi Baitul Mal. Perbedaan di uraian di atas, berdasarkan uraian di atas yang termasuk perbedaan prinsip pada fungsi Baitul Mal adalah, nah ini kembali lagi ke modul Bapak sekalian. Bagaimana dinasti Umayyah dan Khulafaur Rasyidin memandang tentang fungsi Baitul Mal. Nah, silakan dicari di modul. Ini jawaban yang benar adalah Ustaz. A. Sebentar saya seret. Ini susah saya nyeretnya karena nggak bisa kebaca. Ustaz, itu di-share di analisis butir itu kita lihat A. A ya. Oke. Ya. Coba dilihat biar saya tidak usah seret ke sana kemari. Coba dilihat di situ Bapak sekalian. Yang soal yang paling banyak jawaban yang paling banyak dijawab apa? A. Ada berapa orang yang menjawab nih? 19. 19. Berarti hampir imbang ya. Yang lainnya juga ada. Yang B kosong, yang B enggak ada. Oh, yang B kosong. Coba di B yang dilihat. Fungsi Baitul Mal pada masa Khulafaur Rasyidin untuk kepentingan kerabat dekat sudah pasti, karena ini kalimatnya sudah tidak harusnya D kosong juga itu Ustaz ya. D harus kosong itu. Itu ada 2 Ustaz. Oh, ada juga. Padahal kalau mau baca ini kalimat kerabat dekat sudah nggak mungkin ada di Khulafaur Rasyidin. Berarti A yang benar ya. Baitul Mal untuk kepentingan rakyat, sedangkan Bani Umayyah untuk kepentingan keluarga khalifah. Baik, lanjut. 33. Ini tentang hadis. Jadi yang tadi tentang ulumul Quran, tentang Al-Quran, kalau ini tentang hadis. Jadi yang PAI itu kan harus ahli di 4 mapel yang di bawah PAI, di bawah seperti madrasah itu. Dari Al-Quran, hadis, SKI, akidah akhlak ya. Bahkan kalau perlu tambah bahasa Arab gitu. Oke, 5 keahlian pada guru PAI. Oke. 33 tentang nopo ini ya, kajian indikatornya. Monggo yang lagi buka indikator esensial 33 tentang nopo? Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah pendidikan dan kebudayaan pada masa dinasti Umayyah. Oh, 33. Oh, ini tentang pengetahuan ya. Terdapat 3 gerakan besar pada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. 3 gerakan itu, 3 gerakan yaitu ilmu agama, sejarah. Ketiga yang memiliki alasan agama, sejarah, filsafat.
salah satu tokoh yang bilang, ini nggak bisa ngarang juga ini. Nggak bisa ngarang, jadi harus kembali ke modul. Pilihannya apa jawabannya? B. Ibnu Az-Zuhri. Ibn Az-Zuhri. Selain jawaban B masih terdistribusi, boten semuanya kejawab nggak? Saya yang jawab A, Ustaz. Jawaban saya salah Ustaz kemarin. Ini di modul. Oke. Berarti 5 jawaban keisi semua ya, kejawab semua ya. Benernya 6 Ustaz ini Ustaz. Sebenarnya jawabannya apa ini nomor 33 Ustaz? Yang benar 6 orang. Oh, yang 6 orang jawabannya apa? B. B. Ibnu Az-Zuhri. Mohon maaf Ustaz, ini sebenarnya jawabannya. Kalau saya lihat itu kok Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Di mana? Di modul? Az-Zuhri, Ibnu Zuhri. Iya betul, Ibnu Az-Zuhri. Di modul juga. Di modul ya? Ya, Ibnu Az-Zuhri. Jadi kita ngacunya ke modul Bapak sekalian. Ibnu Az-Zuhri. Yang B itu. Betul. Ya, yang B ya. Ya. Nanti yang kemarin jawab ini nanti ketika ketemu soal itu langsung inget. Oh ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya di batch 2 itu melakukan analisis tidak sedetail ini. Jadi karena memang tidak ada pendampingan, tapi secara umum mahasiswa ketika ini, Pak, kami berikan soalnya. Nah, soalnya kembali diberikan. Setelah soal diberikan, Pak, kasih kunci jawabannya. Gitu. Jadi ketika kunci jawabannya tanya, ngapain pakai kunci jawaban? Jangan-jangan dihafal. Ini soal prediktif, kata saya. Ini belum tentu soal yang keluar di UP. Ini hanya menganalisis apa kemampuan kita menganalisis indikator yang ada. Baik, lanjut. 34. Ustaz. Sebentar Ustaz. Nggih, silakan. Salah Ibnu Zuhri Ustaz. Mungkin apa bisa modul itu kurang tepat Ustaz? Bukan salah ya, kurang tepat. Nggih. Apakah bisa itu? Karena kalau saya baca Ibnu Zuhri itu kan seorang dokter Ustaz. Sedangkan kalau ulumul hadis itu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Monggo para Ustadzah bisa. Oh gitu ya? Iya, yang saya baca. Kalau Ibnu Zuhri itu seorang dokter, Ustaz. Kalau yang ulama hadis itu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, itu ulama hadis. Tapi kalau Ibnu Az-Zuhri itu seorang dokter. Maroko. Oke. Kalau begitu, karena ini modulnya itu cek di internet. Jakarta yang nyusun ya, tim modulnya. Makanya itu kita coba sampaikan. Ya. Nah, tapi kalau di modul tertulisnya Ibnu Az-Zuhri ya. Ya, modul Ibnu Az-Zuhri. Mau Az-Zuhri atau Ibnu Syihab Az-Zuhri Ustaz, tidak ada. Makanya itu yang benar itu sebenarnya. Oh, jadi ada tulisan gitu di modul. Ada Ibnu Az-Zuhri atau Ibnu Syihab Az-Zuhri? Perbandingan referensi lain Ustaz. Oke, monggo. Oke, saya buat catatan aja nomor 33 ini. Nanti saya coba diskusikan. Yang nomor 33 ini ya. Nanti kita coba sampaikan. Ada di ensiklopedia ada tulisan gitu, Ustaz. Gimana Pak? Imam Az-Zuhri atau Ibnu Syihab, nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin... Berarti secara orang itu AB itu orangnya sama ya? Iya. Oke. Dikenal sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam dinasti Bani Umayyah. Seorang ahli hadis itu. Salah satu ahli hadis terbesar. Ya. Nah, itu kalau ya. Syihab Az-Zuhri, ahli hadis. Oke. Baik. Nanti kita... Tapi ini bersifat prediktif ya, Ustaz.
Ya, jadi karena ini ngacunya tetap ke modul. Kalau di modul tertulis Ibnu Az-Zuhri, maka penyusun soal ngelihatnya di modul. Ya, Ibnu Az-Zuhri. Jadi jawabannya tetap ke Ustaz ya. Jadi secara begini aja, secara pemahaman ya kita Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tapi secara prinsip menjawab sesuai data ya Ibnu Az-Zuhri itu. Kalau ya. Nah, tapi nanti kalau ternyata di pilihannya tidak ada yang lain. Jadi contoh Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Aqil Al-Atos, semuanya yang lain C, D, E sama dengan itu, ya berarti milihnya Ibnu Syihab Az-Zuhri gitu. Karena ini kan kita ngelihatnya kan ada kalimat Az-Zuhri itu kan jadi satu nama ya, hampir sama penamaannya. Ya, kalau lihat di Google Ustadz, maaf nih. Tadi teman kan juga lihat di Wikipedia ya. Saya juga lihat di Wikipedia sekarang. Ternyata Syihab Az-Zuhri dengan Ibnu Zuhri itu beda. Oh, beda orang. Maaf ya teman-teman ya. Ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri dengan Ibnu Zuhri itu berbeda. Memang satu masa. Monggo teman-teman bisa lihat Ibnu Zuhri Wikipedia bahasa Indonesia. Monggo. Sama Ibnu Syihab Az-Zuhri Wikipedia. Itu ternyata ada dua. Saya tadi melihat karena teman-teman juga melihat di Google. Saya nyoba ini juga buka di Google. Gimana perbedaannya, Pak? Perbedaannya jadi gimana? Kalau Ibnu Zuhri itu seorang dokter, Ustaz. Jadi nama lengkapnya itu Abu Marwan, Abdul Malik dan seterusnya. Itu dikenal di Eropa. Seorang dokter dan penyair Arab. Ya memang seorang apa yang namanya pemikir termuka waktu itu juga di zamannya Ibnu Rushd. Nah, kalau Ibnu Syihab Az-Zuhri beda lagi nih. Dengan nama yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi itu. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin sampai seterusnya itu. Monggo teman-teman. Kalau di modul Ibnu, secara keilmuan yang benar berarti Ibnu Syihab Az-Zuhri gitu. Nggih. Ibnu Syihab Az-Zuhri kalau secara keilmuan atau secara referensi nggih. Karena secara modul Az-Zuhri. Sudah sholat Ya, asar. kalau di modul ini tulisnya Ibnu Az-Zuhri di modulnya. Nggih. Iya. Kumpulkan uangnya dulu, kerja dulu. Anu ning aloke di salon dulu, nanti dapat uang bisa beli popok. Oh popok. Kalau iya, Bu. Lanjut. Ya, ikut modul saja. Ya nama khilafiyah. Setahu saya memang Ibnu Syihab Az-Zuhri, Pak. Iya, ya. Ya. Kalau Ibnu Zuhri itu beda. Ibnu Zuhri itu apa namanya? Beda orang, terus mungkin itu buat pengecoh, tapi mungkin yang masukkan kunci sudah kelihatan Az-Zuhrinya sehingga katakan Az-Zuhri. Gimana akhirnya, Bapak sekalian? Yang benar Ibnu Syihab Az-Zuhri, cuma modul Ibnu Az-Zuhri. Makanya itu. Tidak apa-apa, nanti kalau ada masukan saya bisa sampaikan nanti di Jakarta. Tapi itu dua orang yang berbeda ya, kalau baca ya. Berbeda. Berbeda itu. Dari segi tulisannya juga berbeda. Kalau yang ahli hadis siapa? Bukan Ibnu Ibnu Az-Zuhri. Syihab Az-Zuhri yang Ibnu hadis. Syihab-nya Ustaz. Yang ahli hadisnya Ibnu Az-Zuhri. Kalau yang itu Syihab Az-Zuhri. Kalau yang hadis Bun ada Syihabnya Bun. Oh, yang hadis ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, itu di versi selain modul ya? Ya, kalau Az-Zuhri. Kalau Az-Zuhri yang biasa Pak, Ibnu Az-Zuhri. Kalau Ibnu Az-Zuhri kedokteran, ahli dokter. Oh, kedokteran. Ini saya buka modul ini. Oke, kalau di modul itu Ibnu Az-Zuhri ya. Ya, itu sebagai ahli hadis yang membukukan hadis. Ibnu Az-Zuhri. Oke. Berarti manutnya manut ke modul duluan. Ya, kalau Ibnu Syihab Az-Zuhri itu dia masuk di ilmu kalam. Oh, di modul ya?
Iya, di modul ini, Pak. Oh, oke. Berarti manutnya modul. Modul Bapak. KB2. Oke. Udahlah pokoknya besok kalau udah gini berarti Imam Az-Zuhri, Ibnu Az-Zuhri gitu ya. Manut modul, karena modul yang jadi acuan kita dan modul yang kita pelajari. Semoga besok ini keluar. Jadi selalu ingat. Kalau besok ketika retreo pasti keluar ini, Bu. Biar lebih hafal, Pak. Lebih paham. Ini pasti Kalau dihafal ini pasti sebutan dihafal, Imam karena Az-Zuhri mungkin benar, Ustaz. Pertengkaran. Kalau Imam Az-Zuhri ya, baik. Ya. Oke, secara prinsip itu aja. Nanti untuk Sebenarnya nama pemahaman aslinya itu secara kan- umum berarti yang tadi kita diskusikan. Tapi kalau kita kembalikan ke modul sesuai dengan modul berarti Ibnu Az-Zuhri ya. Oke, kalau nggak ada ya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Baik, 34. 34 Siap. tentang apa ini? Abbasiyah juga. Hampir sama dengan yang tadi ya? Oh iya. Oh, beda. Beda. Ini tentang Ini wazir. jabatan Apa ini? wazir. Jadi Bapak Ibu sekalian, PAI itu Oh, mungkin iya. akan lebih sulit ketika materi-materi tentang nomor 34 ini. Iya, Minggu. Ini terkait dengan SKI. Betul, Ustaz. Ya, terkait dengan SKI. Dan kita harus benar-benar baca juga gitu loh, kalau SKI sejarah gitu kan. Nah, 34 tentang nopo di kisi-kisi itu. Dengan dakwah pendidikan dan kebudayaan antara masa pendidikan dengan dinasti Umayyah. Tentang pendidikan ya. Tapi ini soalnya kok tentang posisi wazir. Kalau wazir kan berarti menteri. Ya. Karena bingung kemarin Ustadz. Memiliki perbedaan prinsip yang sangat jelas. Berikut ini termasuk perbedaan prinsip tersebut adalah, ini jawabannya apa? B. Sedangkan Bravo. pada masa kepemimpinan Umayyah tidak ada wazir, sedangkan pada masa Ada wazir. ada wazir. Pakai selawat bacanya. Jawabnya. Distribusi jawaban ABCDE yang banyak yang mana? Apa, Ustaz? Distribusi jawaban ABCDE yang jawaban benar yang B. Yang di B berapa orang yang jawab? 19, Ustaz. Oh, lebih banyak ya. Tapi semuanya terjawab. ABCDE nggak ada yang kosong. Terjawab, ya kosong. Ada terjawab semua, Ustaz. Nggak ada Terjawab yang semua kosong. kan? Ya, kalau terjawab Satu. semua itu berarti metode menjawab sing penting yes, menurut saya ABCDE gitu. Iya. Cuma Jadi, satu ya, sumbernya sudah bukan sumber modul ini, sumbernya pokoknya saya bisa jawab. Sholawat. Sholawat. Baik. Kemarin sholawat yang B, Ustaz, benar. B yang benar ya di modul ya. Ya, pakai sholawat, Ustaz, kemarin. Oh, B. Enggak pakai salawat sudah benar B. Baik, yang 35. Tentang apa dulu anunya? Kisi-kisinya. Dakwah Gimana? dan perluasan wilayah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Perluasan Islam pada masa Abbasiyah. Bani Abbasiyah ya. Baik. Ya. Bani Abbasiyah di sini ada Harun Ar-Rasyid. Ya, Harun Ar-Rasyid yang paling masyhur. Proses penaklukan ini ya sejarah lagi nih, kembali sejarah. Siapa yang mimpin? Jawabannya jawaban yang benar nomor itu.